Shalom. Selamat pagi kekasih-kekasihnya Tuhan. Puji Tuhan, kita jumpa kembali di setiap Selasa pagi dalam ibadah WBI di Alberta ini. Puji Tuhan, kita persiapkan hati kita, kita persiapkan jiwa kita, pikiran kita semuanya untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kita datang kemari ada tujuan kita. Tujuan kita pasti untuk menjumpai hadirat Tuhan, untuk berjumpa dengan kekasih-kekasih Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa. Kita satukan hati kita, kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik buat kami. Tuhan Yesus, Engkau segalanya buat kami. Tuhan Yesus, Engkau kami sanjung tinggi, karena Engkau Allah yang bertata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tetap Allah yang berdaulat untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu di sini datang ke hadirat-Mu Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau melawat kami pada pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau ada hadir di sini, di dalam rumah ibadah kami ini. Kami percaya kemuliaan demi kemuliaan ada bagi-Mu Tuhan. Dipuji dan dimuliakan nama-Mu. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sanjung, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah, oh haleluya. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus. Lawat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian dan sembah kami angkat di hadirat-Mu. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Aku datang menyembah-Mu. Dari awal ini kita katakan ku sanjung. Ku sanjung Oh di tempat tinggi. Amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Ku datang ya Bapa kepadamu, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung, angkat hati kita. Ku sanjung
urusanmu. Siapa yang pagi hari ini merasa terberkati oleh Tuhan, angkat tangan. Puji Tuhan. Hari ini bersuka cita kekasihnya Tuhan. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan dengan semangat kita katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Baik, kita akan angkat satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan buat kita ya. Setiap hari Tuhan memberikan hari yang baik buat kita. Tidak ada hari yang tidak baik ya. Semua hari indah bersama Tuhan. Baik, angkat pujian kita. Bersuka
Tuhan tidak memandang apapun. Tuhan melihat hati kita yang dalam. Bahwa Tuhan melihat bahwa kita anak-anak Tuhan senantiasa bersyukur. Karena Tuhan adalah segala-galanya buat kita. Amin. Masih kuat berdiri? Amin. Masih ya Bu ya? Baru sebentar kalau jalan-jalan ke mall, kuatnya lama-lama ya. Puji Tuhan. Baik, kita akan satu lagi. Begitu besar kasih Allah kepada kita ya. Setiap hari kasih Tuhan begitu, tidak terhitung untuk kita. Kita akan angkat pujian. Begitu besar. Baik, kita boleh menari-nari di hadapan Tuhan. Kita gerakin badan kita supaya tidak kaku ya. Pelit-pelit buat Tuhan untuk bergerak. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik buat kita ya. Aduh, sangat baik kebaikannya, sungguh manis bagaikan madu buat kita ya. Kadang kita tidak merasakan kebaikan Tuhan, padahal Tuhan tuh luar biasa, lebih manis dari madu. Puji Tuhan, baik. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Ibu Purianti. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tenangkan hati kita dulu. Kita merasakan hadirat Tuhan begitu besar. Kita akan masuk dari hadirat Tuhan. Kita akan bersekutu dengan Dia. Kita akan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiasan kekudusan.
Saudara yang penuh kasih, Ibu Grace Tobing akan berdoa untuk penyampaian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami siang hari ini Kau wanita Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama Tuhan, kami telah menyembah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh hambanya. Kiranya Engkau memberkati bibir mulut lidahnya. Biarlah taruh perkataanmu pada perkataannya, biarlah taruh hatimu pada hatinya Tuhan. Kami percaya firman-Mu, tidak ada yang sia-sia yang akan keluar dari bibir dan mulutnya Tuhan. Urapi dia dengan urapan yang penuh kasih dan luar biasa. Urapi kami semua anak-anak Tuhan di ruangan ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Semuanya diberkati Tuhan hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Dia, bahkan mendengar suaranya lewat firman Tuhan yang akan disampaikan, yang akan kita sharingkan bersama. Hari ini saya beri tema IPK. Ada anak yang sekolah di IPK? Ada cucu saya. Cucu Mimi. Kenapa? Segera ya. Coming soon. Oke. Puji Tuhan. Anak saya juga alumni ya, alumni IPK. Dulu saya nggak ngerti ya IPK itu apa sih singkatannya ya. Saya kan nggak tahu dulu. Pas udah sering ada pertemuan terus udah dengar juga. Oh, IPK itu singkatannya apa? Iman, pengharapan dan kasih. Puji Tuhan. Terus ini coba ya, iman, pengharapan dan kasih. Ketiga unsur ini saling berkaitan ya. Jadi ada berkesinambungan gitu ya. Jadi kalau kita punya iman, kita harus punya juga pengharapan. Kita udah punya iman, punya pengharapan, dan kita juga harus punya kasih. Jadi ketiga ini harus saling berkaitan. Yang kesatu iman ya. Iman, apa sih itu iman? Ya, kita lihat di Ibrani 11 ayat 1. Nanti saya minta tolong satu orang ibu tolong bacakan. Hari ini akan banyak buka-buka ayat firman Tuhan ya. Ibrani 11 ayat 1, ada yang sudah dapat? Ibrani 11 ayat 1. Iya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Bukan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, terima kasih. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya dulu waktu belajar itu ya, Alkitab ya, seorang hamba Tuhan bilang itu iman tuh seperti kita kursi nih, kan kita harapin mau duduk gitu ya. Ada nggak yang di sini kalau mau duduk tuh dilihat dulu, aduh kuat nggak ya, aduh ini berat buat berapa kilo gitu ya. Misalnya kakinya kuat nggak ya, rewet nggak? Ada yang nggak pernah? Ada yang pernah seperti itu? Ada. Ada juga ya. Mungkin yang itu ya terlalu. Anaknya gede-gede, jadi kalau duduk lihat dulu ya. Nah hari ini ada yang begitu? Jadi perlu dipertanyakan nih, yang salah tuh orangnya atau kursinya, gitu ya. Nah terus kita juga percaya kalau kursi ini ada, pasti ada yang membuatnya. Amin. Begitu juga bintang, bulan, langit semuanya pasti ada penciptanya. Jadi kita beriman itu pasti ada yang buat, ada penciptanya. Nggak mungkin dia tiba-tiba dong gitu kayak kursi tiba-tiba ada di sini. Dan juga ada yang angkat-angkat ini, terutama Nya sama Dama nih, ya. Jadi kita harus hargai mereka juga ya. Itu kursi ini disusun sedemikian rupa, diangkat dan disusun itu semua karena juga ada jerih orang-orang yang mengangkatnya, yang menyusunnya, dan juga yang membuatnya. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kita tidak lihat kan yang membuatnya, tapi kita yakin dan percaya itu ada pasti dan ada yang membuatnya. Iman orang percaya harus progresif ya, harus terus semakin hari semakin bertumbuh, naik bukan turun ya. Kan makanya hamba Tuhan suka bilang diberkati, kita akan menjadi naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Itu kita harus imani.
Jadi itu juga harus terjadi dalam kehidupan kita, terutama iman kita. Jadi iman kita nih, kita udah berapa tahun nih di sini? Maksudnya udah percaya Yesus sudah berapa tahun? Mungkin dari yang 10 tahun, 20 tahun dan lain sebagainya ya. Jadi iman kita nih udah bertumbuh nggak? Jadi nggak stagnan gitu. Jadi tetap di situ ya. Tetapi kita harus terus bertumbuh. Seperti kita punya anak gitu ya, pasti kita nggak mau dong anak kita terus aja seperti misalnya anaknya Bu Mimi Stephen ya, umur berapa sekarang? 8 tahun ya, pasti dia mau semakin hari semakin bertumbuh kan. Sekarang kan mungkin makannya masih disiapin apa ya, ya nggak mungkin Mimi mau sampai umur nanti 18 tahun suapin gitu kan, kita nggak mau ya. Pasti kita mau anak kita semakin bertumbuh. Begitu juga Bapak kita di surga, dia mau kita iman kita semakin bertumbuh, kita semakin mengenal dia. Di dalam kitab Ibrani ini banyak diceritakan tentang iman dari tokoh-tokoh Alkitab, mulai dari Abraham, iman Ishak, Yakub, Yusuf, Musa dan sebagainya. Bahkan iman dari Abraham disebut juga bapak orang beriman ya, bapak orang beriman, orang percaya. Jadi iman kita harus kita tambahkan. Nah sekarang pertanyaannya, iman itu timbul dari mana? Bagaimana kita bisa dapat iman gitu ya? Kita bisa tahu iman, kita bisa bertumbuh iman kita, sedangkan kita nggak tahu ya iman itu dari mana. Nah kita akan lihat di dalam Roma 1 ayat 17. Satu orang ibu lagi tolong bacakan Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Sorry, bukan. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Terima kasih Putri. Saya bacakan lagi. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran apa? Oleh firman Kristus. Jadi seperti kita hari ini, kita boleh ada sebagaimana ada, kita diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Dia. Kita mendengar firman Tuhan, itu satu kesempatan yang dunia tidak dapat berikan dan tidak dapat diambil. Seperti Maria ya, duduk di bawah kaki Yesus, dia mendengarkan, dia menyerahkan seluruh kehidupannya. Itu tidak bisa diambil. Seperti kita sekolah ya, sekolah nih, di dalam sekolah itu kita dapat ilmu. Ilmu ini tidak dapat diambil orang-orang lain, jadi oleh kita sendiri. Nah begitu juga di dalam kehidupan kita pada hari ini, persekutuan kita di WBI Alberta ini, kita mendengarkan firman Tuhan, itu suatu anugerah. Saya bilang satu kesempatan yang tidak bisa semua orang dapatkan. Mungkin seperti hari ini banyak yang tidak hadir ya, mereka tidak dapat merasakan atau diberi kesempatan. Tetapi kita bersyukur kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu satu anugerah. Ya, kesempatan jangan kita sia-siakan. Jadi iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Misalnya hari ini seperti saya tadi kita beri judul IPK, iman pengharapan kasih. Nah kita dapat ilmunya itu. Nah itu ilmunya itu kita tanamkan, kita meteraikan, dan kita minta Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukannya. Mungkin minggu lalu Carmelia kita catat semuanya ya. Nah itu kita tanamkan. Nah itu yang akan membuat kita timbul, iman kita timbul karena kita mendengar firman Tuhan. Di dalam tadi juga saya bacakan dalam Roma 1 ayat 17 juga, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mempunyai iman yang semakin bertumbuh, progresif ya. Dan di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran Allah ini, kita harus terus bertambah pendengaran kita nih. Hari ini kita dapat ilmunya apa nih? IPK. Minggu depan tentang apa? Kasih, tentang apa pengampunan semuanya. Nah itu kita terus tambahkan iman kita. Karena dikatakan di sini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman.
Kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini, sebagai orang-orang benar, amin. Amin. Nah, kita harus hidup, ya, hidup oleh iman. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, iman itu dahsyat ya. Firman Tuhan katakan sekecil biji sesawi. Ada yang pernah lihat biji sesawi? Ada? Saya pernah nih, kan kalau nggak salah WBI pernah ya, kan ke mana nih? Harta itu. Nah, Ada waktu itu pamer. iya, museum. Iya. Nah, itu kan pernah kan kita dapat itu setitik gitu, kayaknya setitik ya. Sebiji sesawi itu kecil banget. Nah, sekecil itu kalau kita punya iman, nah iman itu dahsyat, dapat memindahkan gunung yang begitu besar. Jadi dalam arti di sini kita kalau punya masalah iman, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, masalah kita mungkin sebesar gunung, setinggi gunung ya, dan kita akan memindahkan mungkin sakit penyakit kita atau mungkin juga masalah kita. Nah, kita akan baca ya di dalam Matius 17 ayat 20. Satu orang lagi. 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Amin. Amin. Ya. Kita akan memindahkan gunung. Gunung ini mungkin juga dalam masalah kita, mungkin juga sakit penyakit kita. Kita akan pindahkan lewat apa? Iman sebesar biji sesawi. Jadi kita berdoa, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Ya, kita imani oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Segala sakit penyakit. Saya pernah belajar ya ini kata-kata profetik gitu ya, dalam satu ilmu gitu kan, di dalam Alkitab, dalam belajar Alkitab itu dikatakan juga kita harus perkataan firman itu, dalam nama Yesus segala sakit penyakit dalam tubuh ini keluar gitu ya. Jadi seperti kita memindahkan gunung itu, dari gunung kita pindahkan lewat iman kita yang sebesar biji sesawi itu. Betapa dahsyat ya, Tuhan sudah perlengkapi kita. Kita harus, makanya tadi firman Tuhan kata orang benar akan hidup oleh iman. Begitu kita buka mata pagi hari ya, kita pasti diperhadapkan berbagai macam masalah, dan iman kita itu hari demi hari itu diuji. Nah, disitulah kita harus punya iman, dan kita harus bertumbuh. Iman kita harus semakin bertumbuh hari demi hari. Ya, yang kedua, pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu dari kata dasar harapan. Harapan itu asa atau kepercayaan atau keyakinan. Yang namanya pengharapan, jadi kita mengharapkan sesuatu. Amin. Kalau kita tidak mengharapkan sesuatu, itu bukan pengharapan namanya ya. Kita mengharapkan misalnya anak kita semakin bertumbuh, cucu kita semakin bertumbuh, semakin dewasa. Nah, itu kita namanya pengharapan atau asa. Berapa banyak orang-orang sekarang yang asanya sudah tidak ada, putus asa. Nah, itu makanya sering ada perkataan putus asa, putus harapan. Banyak yang depresi, banyak yang juga stres, bahkan juga ada yang banyak yang bunuh diri. Bahkan banyak ibu-ibu yang sering kita kan tiap hari nonton TV, dengar gitu ya berita, ibu-ibu bahkan bunuh diri, ajak anaknya gitu loh ya. Kemarin ini ada lagi seorang ibu bunuh anaknya gitu, maksudnya bunuh diri bersama-sama anaknya, minum racun ya, makan racun, jadi makanan ditaruh racun, dia makan bersama, mati, maksudnya inginnya mati bersama-sama. Tetapi yang ada anaknya pada meninggal, mamahnya malah kritis gitu, hidup. Nah, itulah di situ ya. Jadi kita lihat di sini banyak sekali ya, banyak sekali orang-orang yang putus asa, yang depresi dan sebagainya. Kita lihat lagi di sini pengharapan yang bagaimana, kepada siapa ya, pengharapan kepada siapa yang harus kita harapkan. Roma 5 ayat 5. Siapa yang belum dapat firman Tuhannya? Ibu Tri bisa tolong bacakan Roma 5 ayat 5.
Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin, terima kasih. Pengharapan tidak mengecewakan, ya, karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Beberapa hari yang lalu kan kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang, ya, datang, dia melayani, dia hidup, dia melayani, dan juga dia mati dan bangkit. Bahkan saat ini, kemarin ini kita peringati naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita begitu saja, ya. Seperti kita tahu, dia curahkan Roh Kudusnya, dia tinggalkan Roh Kudusnya, yaitu Roh Penolong yang saat ini diam di dalam kita. Nah, betapa kita bersyukur, ya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan juga kata tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Bahkan dia berikan Roh Kudusnya, dan pengharapan kita juga kepada dia tidak akan kecewa. Amin. Karena itu biarlah kita senantiasa mau berharap, bersandar hanya kepada dia. Karena kita tahu kalau kepada manusia kita kecewa, Tuhan tidak pernah berubah, ya. Dia selalu sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Itu ada ayat hafalan kita, ya, Ibrani 13 ayat 8, ya. Tuhan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kepada manusia mungkin Senin Kemis, ya, ada istilah Senin Kemis. Hari Senin, iya, oke. Nanti udah Kemis, beda lagi. Ya, sorry deh, nggak jadi, Mi, gitu, ya, nggak jadi, gini-gini, bla bla bla. Nah, itulah, ya, manusia. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dunia bisa berubah, kasih, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Jadi kita mau berharap sama yang berubah atau tidak berubah? Yang tidak berubah. Yang tidak berubah. Amin, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau di dalam Yesus Kristus itu ada kepastian, ya. Di dunia yang tidak pasti, berharaplah kepada Allah yang pasti. Karena di dalam Tuhan ada kepastian, ada jaminan, karena janjinya iya dan amin. Kepastian apa? Yang ke-1, dia janjikan keselamatan. Amin. Semua sini sudah dibaptis dan sudah terima Tuhan Yesus, amin, amin. Sudah diselamatkan. Yang kedua, dia menjanjikan kemenangan. Kalau kita berharap kepada dia, kita pasti menang, karena Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin, bersyukur, ya. Yang ketiga, berkat. Berkat itu bukan hanya materi, ya. Berkat hari ini kita ada, kita kuat, kita sehat, itu juga berkat. Amin. Berkat yang dijanjikan, berkat jasmani, rohani. Sehat, kita kuat, kita bisa ada, kita bahagia, kita semangat tetap sampai saat ini, itu juga semua berkat. Beri kemuliaan untuk Tuhan dulu, karena dia begitu baik, luar biasa, yang telah memberikan kita janji-janjinya, kepastiannya, jaminannya. Amin. Yang ketiga, kasih. Ya, saya ada sedikit lupa tadi, ya, tentang pengharapan. Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Nanti saya minta dengan penuh kasih Ibu Rita akan bacakan. Jadi pengharapan kita harus kepada Tuhan, jangan yang lain dan bukan yang lain. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, ayat 7. Ya. Ayat 7-nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, terima kasihnya. Jadi kita mau jadi orang yang apa nih? Yang terkutuk atau yang terberkati? Pasti semua terberkati, ya, yang diberkati. Kalau ayat 5 kata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu kita sudah tahu, ya, itu terjadi di perjanjian lama. Itu bangsa Israel yang tegar tengkuk, merasa dirinya hebat, kuat. Bahkan firman Tuhan ada katakan, kalau kita
bisa, kita kuat itu semua karena anugerah Tuhan. Dan ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Biarlah kita terus menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Sekarang yang ketiga, kasih. Tadi saya katakan iman, pengharapan, dan kasih. Ini saling berkesinambungan ya, satu dengan yang lain saling berkaitan. Jadi tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau kita punya iman, kita pasti punya pengharapan kepada Tuhan, dan kita juga harus punya kasih. Kenapa kasih? Karena kasih, kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3. Nanti saya minta tolong Pak Dama tolong bacakan. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, terima kasih Pak Dama. Kita lihat di sini, sekalipun saya hitungin ya, sekalipunnya itu ada 4. Jadi 4 kali Tuhan peringatkan, sekalipun dapat berkata-kata dengan sebuah bahasa, sekalipun mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun iman yang sempurna untuk memindahkan gunung tadi ya, memindahkan gunung, dan sekalipun membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar, jika kita tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi tadi saya katakan saling berkesinambungan. Kalau kita punya iman, punya pengharapan, tapi kita tidak punya kasih, ya itu sama juga bohong ya. Jadi ini tiga-tiganya harus ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan dikatakan di sini, jadi kasih itu kan harus benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Kenapa juga harus kasih ya? Kita lihat lagi di dalam kalau kita lihat di sini di ayat 4 sampai seterusnya tadi, ayat pasal 13 ayat 1 sampai 3 diterangkannya tentang kita kalau sekalipun kita tidak memiliki A, tidak memiliki B, sekalipun kita memiliki semuanya itu, bahasa manusia, bahasa malaikat, bahkan juga kita menyerahkan tubuh kita, tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, semuanya tidak ada faedahnya. Dan kasih itu di dalam ayat 4, nanti ibu-ibu bisa baca di rumah ya, ini PR. Ayat 4 sampai ayat yang ke-9 itu tentang kasih. Kasih itu seperti apa? Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan sebagainya ya. Dan itu juga buat pelajaran kita, bahwa kita juga harus memiliki kasih seperti itu. Kasih disebutkan yang terakhir justru di ayat yang ke-13 ya, justru itu yang terpenting. Ayat 13, 1 Korintus 13 ayat 13 saya akan bacakan. Sudah dapat semua. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin. Sekalipun kita tadi urutkan iman, pengharapan, dan kasih, tetapi kasih ini justru yang terakhir, itu kasih itu yang luar biasa, itu yang terpenting. Kalau tidak ada kasih, kedua yang lainnya itu tidak ada faedahnya. Kenapa kita juga harus kasih? Kita lihat lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Siapa yang belum dapat bagian? Ini nggak bisa ya, Kak. Ya udah, Ika atau Ika.
1 Yohanes 4 ayat 7, 8. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, saya bacakan sekali, terima kasih ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita harus memiliki kasih itu, karena Tuhan juga, karena Allah itu adalah kasih. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memiliki kasih itu. Di ayat 16 juga katakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kalau kita mengaku kita adalah anak Allah, kita orang-orang percaya, maka kasih itu akan harus ada di dalam kita. Kita berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Biarlah kita memiliki kasih. Dan ayat 20 ini saya dulu belum begitu mengerti firman Tuhan, tapi saya dengar dari kesaksian Bunda Tresia, Mother Tresia, tahu almarhumah. Nah, itu dia katakan di ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dulu saya nggak ngerti apa sih maksudnya gitu. Nah, jadi gini, kita kalau mengaku kita anak Allah, kita mengasihi Allah dan Allah ada di dalam kita, maka kita wajib ya, kita harus mengasihi. Tadi firman Tuhan, kita harus saling mengasihi. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi Allah, tadi katakan firman Tuhan ini ya, tetapi kita membenci saudara kita, kita adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Jadi logika ya, masuk akal ya. Kalau yang dilihat di depan kita aja kita nggak mengasihi, bagaimana kita mau ngasihi Tuhan yang nggak kelihatan gitu istilahnya ya. Nah, itulah pesan dari Mother Tresia. Dan itu juga ada di firman Tuhan, pesan Yesus ya. Kita lihat lagi di dalam ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Kalau kita katakan kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita. Mengasihi saudara-saudara kita, saling mengasihi. Karena ada hukum Taurat atau perintah Allah di dalam Lukas 10 ayat 27. Ada lagi yang belum dapat, yang baca, belum baca? Lili udah Lili? Mau lagi. Oh ya boleh nambah, berkatnya nambah. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Amin. Jadi kalau ini saya pernah juga ya, seorang hamba Tuhan bilang, oh, kan kita harus hafalin nih waktu itu ya. Dia bilang hafalin nih, kasihilah Tuhan Allahmu. Dia pakai istilah begini, haji apa nih? Apa ini ya terakhirnya tuh yang haji akal ya. Jadi ini haknya itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, itu ya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Waktu dia berikan ini juga, oh benar juga ya. Jadi kita hatimu, jiwamu, terus kekuatanmu dan akal budimu, ya. Puji Tuhan. Dan itu juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada yang di sini nggak mengasihi diri kita, tiap hari kita
cubitin, kita pukulin, kita kasih apa namanya, kita potong-potong gitu, ada jarinya kita iseng nih, kita pisau nih coba gitu. Ada yang menyakiti dirinya sendiri? Saya rasa nggak ada. Bahkan orang gila pun ya, maaf kata, mungkin juga nggak seperti itu ya. Nah, itulah Tuhan katakan, kasihilah dirimu seperti sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Karena itu marilah kita mau mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Puji Tuhan, kasih Tuhan itu tidak terbatas seperti pandemi ya. Pandemi ini kita virtual ya, lewat Zoom, lewat online, lewat live streaming dan sebagainya. Tetapi kasih Tuhan tidak terbatas oleh ruang, waktu, tempat, layar kaca, layar gadget kita, HP, laptop dan lain sebagainya. Dia tidak terbatas. Dia selalu, dia ada di tengah-tengah kita. Pada saat kita ibadah, waktu pun walaupun dalam online ya, online onsite, dia selalu ada. Karena kasih itu Tuhan tidak terbatas. Kasih itu harus tulus dan ikhlas. Kasih itu harus perlu bukti, bukan janji. Ya sekarang kan kita udah mau pemilu nih ya, kan biasa tuh kalau para elit politik ya, perlu bukti, harus ada bukti, bukan janji. Nah, Tuhan sudah buktikan dengan apa dia mati di kayu salib. Perlu apa lagi? Perlu pengorbanan, dia sudah korbankan tubuhnya untuk menebus kita. Perlu apa lagi? Perlu respon, ya, tidak bertepuk sebelah tangan. Perlu respon kita. Bagaimana respon kita? Kasihnya yang begitu tulus, ikhlas, bukti, dia sudah buktikan, sudah korbankan. Respon kita apa sebagai anak-anak Tuhan? Mari kita mau respon bahwa kita mengasihi dia dan mengasihi sesama kita dengan kita menyenangkan hatinya. Kita selalu ada di dalam hadiratnya. Kita selalu rindu, haus, lapar dan ingin dekat, selalu dekat dengan Bapa kita di surga. Seperti seorang anak ya, Moses seperti cucu Lili ya, pasti dia ingin dekat sama omanya, dengan orang tuanya ya kan. Seperti anak-anak kita juga pasti dia bukan cari tetangga, bapak tetangga atau siapanya ya, pasti kita cari, dia cari orang tuanya, omanya, opanya. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mengaku kita sebagai anak, mari kita mau lebih dekat, kita mau cari Bapak kita. Amin. Puji Tuhan. Dia sudah buktikan semuanya itu di kayu salib. Mari kita tidak mau menyanyiakan apa yang kasih yang sudah dia berikan buat kita. Terlebih dia sudah selamatkan kita. Puji Tuhan, firman ini sampai di sini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan saya rindu satu pujian. Satu pujian ini cukup bagus liriknya ya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, ya, Kau telah mati menebus kita semua. Darahnya terlalu besar dan terlalu mahal. Karena itu kita tidak mau sia-siakan darahnya yang sudah tercurah buat kita. Tubuh yang terpecah untuk kita semua. Nah, kita mengangkat pujian ini. Telah kulihat. Nanti refnya nggak tadi ya? Ya, biarlah firman ini dan pujian ini menjadi doa kita untuk kita renungkan betapa besar kasih-Nya, betapa besar kuasanya dalam kehidupan kita. Janji-janjinya iya dan amin.
Terlalu mahal darah-Mu Yesus, terlalu besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Betapa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga, kami bahagia, kami kagum akan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang telah mau datang, hidup, mati, bangkit, naik ke surga. Itu semua Engkau lakukan buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak menghargai kasih-Mu, tidak menghargai pengorbanan-Mu, tidak menghargai darah-Mu yang begitu mahal. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau beri. Kami tahu Tuhan pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Kami tahu pengharapan kami tidak mengecewakan, tidak sia-sia Tuhan. Oh, kami yakin dan percaya iman kami tetap teguh sekali Yesus, tetap Yesus, tidak ada yang lain Tuhan. Kami memegang iman kami Tuhan. Terus Tuhan Allah Roh Kudus terus memampukan kami Tuhan, untuk kami dapat melakukannya sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Mendapati iman-iman di bumi ini Tuhan, mendapati iman-iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajar kami terus Tuhan berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu, akan iman, pengharapan dan kasih Tuhan. Kami tahu ketika hal ini tidak dapat dipisahkan dan tidak mungkin tidak ada di dalam orang-orang percaya. Kalau kami mengasihi Engkau, kami yakin dan percaya Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu, dan kasih itu selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengajaran hari ini Tuhan. Kami mendapatkan firman Tuhan lagi Tuhan, ilmu, pengetahuan lewat Alkitab-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, yang terus menambah-nambahkan iman percaya kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Biar kami mau tanamkan, meteraikan di dalam belah hati kami yang paling dalam, dan kami yakin dan percaya Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Iman kami boleh semakin bertumbuh dan pengharapan kami semakin bertambah-tambah di dalam Engkau, dan kasih kami Tuhan terus baik pada Tuhan dan kepada sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai Tuhan menyampaikan firman-Mu, tapi hamba yakin dan percaya Allah Roh Kudus yang terus akan menerjemahkan, dan Allah Roh Kudus yang terus Tuhan mengingatkan semuanya itu, semua firman yang telah kami dengar dan kami catat dan kami hafalkan, itu semua tidak akan berlalu sia-sia, tapi tanamkan, meteraikan sehingga kami boleh semakin berakar, bertumbuh-tumbuh dan berbuah bagi kemuliaan-Mu, dan buahnya dapat dinikmati banyak orang, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur ini. Haleluya, amin. Jika saya sedang puji Tuhan, terberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan tadi. Amin, puji Tuhan ya. Baik, terima kasih Ibu Pur untuk firman Tuhan yang disampaikan, mengingatkan kita kembali untuk IPK ya, iman, pengharapan dan kasih. Puji Tuhan, terberkatilah Ibu Pur dimanapun melayani Tuhan, Tuhan pakai dengan dahsyat dan semakin indah. Baik, kita akan persembahan ya, kita akan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Semua ya Tuhan, Tuhan kalau kami sebentar akan memberi ya Tuhan, Engkau
Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi ya Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Hanya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu pujian. Untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya serahkan kepada Ibu Tri. Sekali lagi Shalom. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi kami mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat WB Agatha mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pur. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya membacakan jadwal PR dulu ya. Dari PR dari Selasa yang lalu dari Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Ya kan, yang udah siap? Yakobus 5 ayat 16b. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu marilah kita saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. 100, yang lain 90 ya. Ya, yang lainnya silakan. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Ya, Bu Gem silakan. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, amin. Hebat ya. Padahal salah kan? Dan nyontek. Oh iya, Mak, salah. Duduk lagi deh, Mak. Udah sakit deh, Mak. Salah ngapa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Cepat. Duduk lagi ya. Iya. Kita dulu makanan tuh. Jangan bikin kue kalau resepnya benar pasti enak. Yuk, yang lainnya dulu mungkin silakan. Ya. Ya. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Doa orang benar sangat, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. 100 lagi Bukan ya. orang benar loh, orang yang benar. Doa orang yang benar ya. Doa orang yang benar. 95 berarti ya. Diskonnya. Ya, yang lainnya silakan. Ya, Bu Gem. Yakobus 5 ayat 16b, dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Mimi, ayo. Kamu pasti bisa. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar yang benar. Oh, doa orang yang benar bila didoakan dengan yakin dan percaya. Bila dengan yakin didoakan. Doakan akan besar kuasanya. Ya, sangat besar kuasanya. Amin. Ya. Bawa Lama. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, amin. Nah, udah semuanya ya. PR untuk Selasa depan. Nah, hari ini dikasih pilihan. Ayo. Tapi kita ambil terbanyak. Ayo, pilihannya di mana? Ayo, kan tadi banyak tuh. Kan selama ini saya kasih. Nah, sekarang boleh pilih. Tapi dicatat ke tadi. Ya. Ayo. Dari Roma kali ya. Roma 10:17. Ya. Siapa yang setuju Roma 10:17 atau ada yang lagi yang lain dari Roma 17 ayat 7? Panjangan ya. Dari 11 ayat 1. Hah? Yang mana aja lah. Yang mana aja? Roma 10:17 deh. Ya, Roma 10:17 ya. Oke, thank you-nya. Oke, Roma 10:17 jangan salah lagi nih. Ya. Itu PR untuk Selasa depan ya, tanggal 14 Juni. Ya. Jadwal untuk pelayanan Selasa depan tanggal 14 Juni 2022. Pemimpin pujiannya Ibu Tri, pembicaranya Ibu Gembala kita, Pendeta Magdalena ya. Selasa depan kita akan kembali beribadah dan akan dilayani oleh Ibu Gembala, Pendeta Magdalena, dan pengumuman akan dilayani oleh Ibu Pur. Kolektannya Ibu Ika ya. Itu aja pengumuman jadwal Selasa depan. Dan hari Minggu ibadah raya umum jam 8 pagi masih tetap digabung dengan sore harinya jam 8 pagi akan dilayani oleh PDP Paulus Igunatas Tejo. Ya, jangan lupa pastikan jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita akan kembali menikmati berkat Tuhan melalui ibadah kita pada hari Minggu besok jam 8 pagi tanggal 12 Juni. Ya, itu aja pengumumannya. Ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala, Ibu Pur? Ada nanti kalau doain aja yang papanya Livi. Oh ya, Bapak Livi yang Hani, terus Livinya sendiri biar Tuhan juga. Ya, itu aja. Ada lagi yang mau ditambahin? Ada lagi Bu? Ya, kita doain. Tetap aja Pak Suami Yono kita doain. Oh iya, Pak Suami. Ya, itu aja. Ya, mari kita berdiri bersama-sama. Kita menaikkan pujian satu-satunya. Biretnya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan.
menjadi doa kami Tuhan, dan menjadi perenungan kami Tuhan, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya andalan kami Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami, hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan kedamaian bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh kembali diingatkan, kalau firman-Mu hari ini boleh kembali mengingatkan kepada kami, di mana kami boleh memiliki IPK Tuhan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar, yang boleh kembali mengingatkan kami Tuhan. Karena di dalam Engkau ada kasih Tuhan, di dalam Engkau ada pengharapan, bahkan di dalam Engkau Tuhan ada iman Tuhan. Kami percaya Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih yang Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan, biar boleh ada dalam kehidupan kami, ada dalam langkah-langkah hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, siang ini Tuhan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Ibu Puriantini Tuhan. Biar Engkau yang memberkati kehidupannya, Engkau memberkati pelayanannya, kesehatannya, rumah tangganya, kedua anaknya, bahkan Tuhan apa yang menjadi kerinduan bagi keluarganya, dan juga bagi kedua anaknya Tuhan, biar Engkau tolong, Engkau buat berhasil, dan Engkau jadikan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, apapun yang menjadi keberadaan kami, apapun kami yang datang pada hari ini Tuhan, biarlah kami boleh memiliki iman, pengharapan, dan kasih di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi kami yang ada masalah, biar Engkau berikan jalan keluar. Bagi kami Tuhan yang ada mungkin masalah, tantangan yang begitu besar Tuhan, dan kami percaya Tuhan, jika kami menaruh pengharapan kami kepadamu, tidak sia-sia, dan Engkau akan memberikan jalan keluar dan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hari siang ini Tuhan kami bawa Papa Livi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau tadi jam 10 pagi Tuhan, papanya akan menjalani operasi Tuhan, dan kami percaya Tuhan, saat ini sudah selesai Tuhan, karena tangan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, sehingga operasinya boleh sukses, lancar, dan berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya jika kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, jika kami menaruh pengharapan kami kepadamu, jika kami mengandalkan Engkau, bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau akan menolong, Engkau akan menyembuhkan, dan akan memulihkan kesehatan Papa Livi kembali Tuhan, seperti semula Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus biar Engkau berikan kekuatan pasca operasi yang dijalani oleh Papa Livi, biar ia boleh kuat, boleh tenang, boleh tetap setia menaruh pengharapannya kepadamu, karena kesembuhan hanya ada padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Livi, Pak Rizwan juga Tuhan yang perawat, yang papanya Tuhan, biar Engkau berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, begitu juga dengan mamanya Livi, biar Engkau juga berikan kesehatan, kekuatan, sehingga dia bisa merawat papanya juga dengan baik, dengan kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami juga bawa Mama Hani ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Kalau Mama Hani jatuh tapi tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan Tuhan, kami percaya Tuhan ini karena pertolongan-Mu, ini karena tangan-Mu Tuhan yang menopang Mama Hani Tuhan. Biarlah untuk kesembuhannya secara sempurna, untuk kesembuhannya seperti semula Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan, bahkan Engkau yang memberikan kekuatan kembali kepada kakinya Mama Hani Tuhan, sehingga ia bisa kembali berjalan dengan baik, dengan sehat, dengan kuat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Hani, berkati anaknya juga Tuhan, baik pekerjaan anaknya dan juga kesehatan Hani, sehingga ia juga bisa merawat mamanya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk Pak Suharyono Tuhan. Kami percaya Tuhan, dia adalah hamba-Mu, dia adalah anak-Mu, bahkan dia adalah biji mata-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi
kesatuan hati kami Tuhan. Kami ingin dia bisa kembali Tuhan datang ke rumah-Mu Tuhan, berkumpul bersama-sama dengan kami, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, menikmati berkat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau jamah hati Pak Suharyono Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berikan kelembutan hatinya, biarlah Engkau juga tolong, biarlah kembali Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan ketenangan, kedamaian, sukacita dalam hatinya Tuhan, sehingga Pak Suharyono bisa kembali melangkahkan kakinya untuk datang berkumpul bersama-sama di rumah-Mu ini Tuhan, untuk menikmati berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesehatan kepada Pak Suhar, sehingga dia juga boleh kembali mengingat akan kasih-Mu. Dia boleh kembali datang beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu, pertolongan-Mu tidak terbatas dengan hal apapun. Dan kami percaya Tuhan, Kau punya banyak cara Tuhan, karena bagi Kau tidak ada yang mustahil. Dan kami mungkin besok atau lusa atau minggu besok kami akan melihat Pak Suhar bisa datang berkumpul bersama-sama dengan kami di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Pak Suhar ke dalam tangan-Mu dengan kesehatan, kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada Ibu Gembala Tuhan, untuk keberadaan tubuhnya, apapun juga Tuhan yang dia rasakan, dan kami percaya Engkau mengenal, Engkau mengerti Tuhan akan keberadaannya. Biarlah kekuatan, kesehatan, apapun juga Tuhan yang ada dalam tubuh Ibu Gembala, biar Engkau tolong dan Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan yang baik pada Ibu Gembala Tuhan, sehingga Ibu Gembala bisa membimbing, merawat, bahkan juga mengembalakan domba-dombanya dengan kesehatan, kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan setiap doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang, berpisah satu dengan yang lainnya, biar penyertaan perlindungan-Mu boleh sempurna bagi setiap kami, dan kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, dan boleh kembali beraktivitas dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Amen. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kira